Selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi dengan Bapak Didik belajar IPS Asik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS. Materinya adalah pendidikan pada saat pendudukan Jepang di Indonesia. Sistem pendidikan zaman Belanda diganti dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada keperluan perang Jepang. Misalnya, setiap pagi sebelum belajar, para siswa wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Dan setiap siswa juga diwajibkan untuk melakukan kire atau penghormatan ke arah ibu kota Jepang, pada saat itu adalah Tokyo. Kemudian yang kedua adalah para pelajar diharuskan juga melakukan latihan militer dan membuat kebun mandiri untuk ditanamin tanaman seperti jagung dan padi. Untuk apa? Jagung dan padi ini untuk keperluan pangan tentara-tentara Jepang. Berikutnya, jenis pendidikan yang dilakukan pada pendudukan Jepang adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan rendah. Pendidikan rendah pada zaman Jepang atau yang bernama bahasa Jepangnya Kokumin Goko, lama belajarnya 6 tahun. Seperti sekarang ini 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah pendidikan menengah atau sekolah menengah pertama atau SMP, kalau menurut bahasa Jepangnya Sotochugoko. Nah, belajarnya juga selama 3 tahun. Untuk pendidikan menengah tinggi, SMT atau SMA atau Kotochugoko, lama belajarnya 3 tahun. Itu adalah jenis pendidikan pada saat pendudukan Jepang. Terus apa kurikulumnya yang dilakukan pada saat pendudukan Jepang? Nah, pertama adalah sekolah rakyat untuk seluruh lapisan masyarakat menghapus dualisme pendidikan zaman Belanda. Maksudnya apa? Kebebasan masyarakat Indonesia boleh sekolah. Kalau pada waktu Belanda dibedakan antara kelas-kelas atau golongan-golongan. Yang kedua, dalam pendidikan Jepang, bahasa Indonesia bisa diterapkan di sekolah, di samping juga bahasa Jepang. Pada waktu zaman Belanda tidak boleh. Yang ketiga, memberikan bantuan dana untuk kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jadi sekolah-sekolah dapat bantuan dana oleh pemerintah Jepang. Ini adalah bukti Jepang memberi kebebasan dalam pendidikan di Indonesia pada saat itu. Yang keempat adalah guru sekolah wajib harus bisa bahasa Jepang. Maka guru harus kursus bahasa Jepang yang tidak bisa berbahasa Jepang. Selanjutnya, apa metode pendidikan yang dilakukan pada zaman Jepang? Metode yang dilakukan ada 2 hal, yaitu pertama metode klasikal dan metode pengajian. Apa itu metode klasikal dan apa itu metode pengajian? Metode klasikal adalah metode yang digunakan di dalam kelas dan luar kelas, intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler dan ekstrakurikuler ini untuk mengembangkan kemampuan dan minat bagi para peserta didik. Yang kedua, metode pengajian. Maksudnya apa? Metode pengajian ini diterapkan pada sekolah-sekolah pesantren. Sekolah-sekolah pesantren juga diberi kebebasan dalam melakukan penyebaran pendidikannya di kalangan-kalangan santri pada saat itu, sehingga pelajaran agama pada saat itu bisa berkembang pesat, atau pondok-pondok pesantren banyak berkembang pesat. Terakhir, apa dampak pendidikan yang diperoleh dari zaman Jepang bagi bangsa kita? Karena Jepang memberikan kebebasan sekolah bagi para masyarakat
bangsa Indonesia pada saat itu, maka di sini ada sebuah keuntungan. Keuntungannya berupa, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan idil hoko ichu. Nah, karena Jepang mengatakan kemakmuran itu bersama Asia Timur Raya, berarti bangsa kita dianggap harus bersama-sama dengan Jepang untuk menjadi sebuah negara yang makmur bersama-sama di kawasan Asia Timur Raya. Nah, apa keuntungannya dari itu? 1, bahasa Indonesia bisa berkembang. 2, guru-guru pribumi semakin banyak dan semakin berkembang. Buku-buku asing yang tadinya hanya terjemahan bahasa Belanda atau bahasa Inggris sekarang bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Latihan-latihan militer yang diwajibkan untuk anak-anak sekolah ini adalah melatih untuk keberanian pemuda Indonesia. Diskriminasi berdasarkan golongan atau rasial dan agama pada zaman Belanda ada, zaman Jepang dihapuskan. Terakhir, akan memunculkan atau akan menimbulkan perasaan ingin merdeka, atau semakin banyak sekali masyarakat atau golongan-golongan pribumi atau masyarakat atau pergerakan pemuda secara luas ingin merasa Indonesia itu merdeka. Jadi perkembangan pendidikan zaman Jepang di Indonesia pada saat itu bisa begitu bebas, tidak sama seperti pada saat pendudukan Belanda.